Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing apa saja bang yang harus dicek setelah kita ganti LCD dan touchscreen ya. Touchscreen HP, LCD HP. Nah di video yang lalu saya juga pernah membahas ini apa saja yang harus dicek setelah ganti LCD touchscreen. Dan ada beberapa video yang membahas hal yang sama, yang dimana dalam pembahasan itu intinya apa saja yang harus kita cek setelah kita ganti LCD dan touchscreen. Apalagi counter usaha servis HP ya, dipastikan dulu benar-benar semuanya berfungsi, barulah kita kasihkan ke pelanggan. Jangan sampai nantinya pelanggan komplain-komplain lagi. Tapi ya nggak masalah juga, andaikan komplain ya kita layani aja kan. Nah tapi kan kalau bisa kita pastikan dulu benar-benar berfungsi ya, baru kita kasihkan sama pelanggan seperti itu. Nah ini beberapa video yang membahas hal itu, hal yang harus dicek setelah ganti LCD touchscreen seperti itu. Dan di video ini saya akan membuatnya lagi ya, dan ini mungkin menyempurnakan video-video saya yang sebelumnya. Oke, di sini ini adalah Xiaomi Redmi Note 4X ya. Ini barusan saya ganti LCD touchscreen-nya. Nah ini segel-segelnya masih ada di luarannya. Nah ini anti gores, bukan anti gores sih, ini pelindung layar bawaan Super 4 aja nih. Ini bisa kita copot, tapi saya nggak nyopot, biar pelanggan saja yang mencopot kayak gitu. Nah, ada juga beberapa counter yang habis ganti LCD ngasih promo gratis semprot glass atau anti gores ya, tapi di sini belum. Oke lah, di sini langsung kita ke topik inti. Apa saja bang yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen? Baiklah, baik kamu ada usaha counter atau kamu ini ganti LCD touchscreen sendiri ya. Nah seperti itu tidak ada salahnya ya. Bahkan malah bagus kita mengecek hal yang akan saya sharing di sini sebelum nantinya, kalau seperti saya, sebelum saya ngasihkan ke pelanggan saya ya, minimal kita cek dulu. Ada 4 ya. Ada 4 hal yang harus dicek setelah kita ganti LCD. Ini menurut saya. Kalau teman-teman ada pendapat lain ya, komen-komen aja kalau ada tambahan kan. Nah baiklah, hal yang pertama adalah ya, di sini jelas kita habis ganti LCD touchscreen. Yang harus dicek aja adalah LCD sama touchscreen. Itu yang penting. Udah 2 kan, LCD sama touchscreen. Nah, di sini kita lihat LCD-nya ini ya, walaupun gambar wallpaper kayak gini, di sini kita udah bisa memastikan dengan melihat sekilas seperti ini. Nah, ini bagus-bagus saja kayak gitu. Jadi untuk pengecekan LCD-nya ini, walaupun kita nggak ngecek gimana-gimana atau ngecek secara detail, cukup kita lihat wallpapernya kayak gini ya, bagus-bagus saja kayak gitu kan, nggak ada buram-buram gimana, maksudnya nggak ada bintik-bintik. Nah nanti kita cek juga untuk bintik-bintik kecil. Kalau di gambar wallpaper kayak gini biasanya nggak kelihatan, tapi kalau kita cek ya, nanti saya akan bahas juga di sini, nanti bakalan kelihatan. Baiklah, yang harus dicek kan LCD dan touchscreen. Nah di tanganku ini adalah HP Xiaomi. Untuk pengecekannya kita dial, kita ke panggilan. Nah, dial ke bintang, pagar, bintang, pagar, 64663, pagar, bintang, pagar, terakhir bintang. Dibawa ke hardware test ya, yang ini. Nah guys, untuk HP Samsung, Oppo, Vivo, Asus ya, dan lain sebagainya, saya juga udah pernah membahas videonya tentang bagaimana pengecekan LCD touchscreen-nya. Bahkan untuk pengecekan kerusakannya saya juga udah pernah buat ya. Silahkan cari-cari aja di videoku sebelumnya, saya udah sharing ya bagaimana cara mengeceknya. Dan beberapa brand-brand HP itu beda-beda guys ya cara pengecekannya. Nah misalkan kayak Xiaomi tadi kan, yang tadi, nah itu panjang. Kalau Samsung beda lagi. Baiklah, langsung saja di sini yang perlu kita cek LCM. LCM itu LCD ya. Untuk HP Xiaomi LCM tulisannya. Untuk HP yang lain bukan seperti itu. Nah di sini warna merah kita bisa lihat ya. Ini Super 4 yang saya gantikan ini harganya tidak terlalu mahal, alias terjangkau saja. Kita lihat dulu. Harganya 194.000 dan udah terjual 2,4 ribu banyaknya. Untuk kelas Super 4 yang terjual udah 2,4 ribu, ini angka yang fantastis kalau menurut saya. Berarti kualitasnya bagus-bagus saja. Saya beli di toko Global SPT Jambi. Nah harganya 194.000 rupiah. Harganya terjangkau, dengan harga segini itu belum ongkir ya. Nah kita lihat di sini
Ya, warna merahnya ketika kita ngecek ya lumayan cerah ya. Walaupun nggak secerah yang original pabrik, tapi minimal ini udah bagus ya. Nah, di sini juga ketika satu warna, kalau ada bintik-bintik atau flek hitam atau ada shadow di kiri kanan, itu pasti bakalan jelas kelihatan. Namun di sini aman-aman saja. Itu menandakan bahwasanya LCD-nya ini bagus-bagus saja. Nah, warna hijau, walaupun warna hijaunya ini nggak seperti original pabrik yang dimana warnanya ini agak sedikit kusam kalau menurut saya ya. Sehingga nantinya gambar yang dihasilkan nggak setajam atau nggak selembut atau nggak sebagus yang ori pabrik. Cuman nggak masalah dengan harga segini ya, it's okay lah ya. Kita mau minta kualitas yang bagaimana kan harganya 194. Ya menurut saya ini kualitasnya ini oke-oke saja lah. Walaupun nggak sebagus ori pabrik. Cuman nggak masalah ya. Oke, warna biru. Di sini warna birunya ini kita bisa lihat, seperti kata saya tadi juga bahwa ini tidak setajam yang ori pabrik. Cuma dengan harga segini ya ini udah lumayan lah ya kan. Tidak juga terlalu jelek-jelek amat, tapi ya bagus lah seperti itu. Warna putih keabu-abuan. Nah di sini kalau ada flek hitam kita bisa mengeceknya di sini dan bakalan ketahuan. Kalau di wallpaper biasanya kita nggak ini ya, maksudnya banyak motif kan di wallpaper itu jadi nggak jelas kelihatan. Nah ini udah habis sepertinya. Nah oke guys, pengecekan LCD aman. Tapi di sini kalau saya lihat saya sering juga sih ganti seperempat kayak gini. Tapi kenapa ini di bawah ini besar yang hitamnya ini, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin beberapa seperempat itu berbeda-beda ya. Yang saya pernah beli sebelumnya itu, perhatikan framenya ini yang hitam di pinggirnya ini, kiri kanan atas bawah. Biasanya itu sama, tapi entah kenapa ini gede sendiri di bawah ini. Cuma nggak masalah deh ya. Dengan fungsinya yang bisa berfungsi itu udah cukup. Tapi saya pernah beli itu sama ininya, besarnya. Tapi kenapa di bawah ini agak besar kayak gitu, besar sendiri. Nah di atas kan bagus aja lah tipisnya ini, kiri kanan ini bagus. Tapi di bawah ini gede sendiri. Jadi ada bagian teks bagian bawah itu yang ini ya, yang kena kena ke hitam-hitam karena terlalu tebal. Cuma nggak masalah sih, kembali kepada harga. Tapi saya pernah beli juga dengan harga segini, tapi nggak kayak gini. Ya mungkin seperti kata saya tadi, mungkin beberapa seperempat itu beda-beda. Cuma ya nggak masalah sih, ini nggak terlalu kita permasalahkan karena juga harganya nggak terlalu mahal kayak gitu ya. Nah baiklah, di sini coba kita kembali LCD-nya oke-oke saja. Kemudian touch panel edge atau touchscreen. Nah ini utama dan paling penting ya. Karena nggak kelihatan, kita harus menyentuhnya agar kita tahu. Kalau LCD kan kita lihat wallpapernya ya aman-aman aja lah, langsung bisa kita taksirkan, oh ini aman aja kayak gitu. Nah tapi kalau touchscreen harus dicoba, siapa tahu nantinya ada bagian tertentu yang nggak sensitif. Nah teman-teman tinggal menghijaukan saja kotak-kotak kosong ini. Nantinya kalau udah hijau ya dia akan kembali otomatis. Itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya ini berfungsi semua. Jadi kita nggak mesti kesini kesini kesini, cukup kita hijaukan aja. Tuh kita hijaukan aja ini lintasannya ini, bisa ndak. Nah kalau dia kembali otomatis itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya ini berfungsi 100% atau tidak ada bagian yang tidak berfungsi. Seperti itu. Nah sampai di sini tuh ini brightness-nya atau kecerahannya. Nah itu juga ya. Nah tadi kan LCD dan touchscreen. Kemudian yang ketiga adalah brightness atau kecerahannya. Di sini coba kita kembali aja. Karena ada beberapa LCD yang kalau kualitasnya itu terlalu rendah atau harganya terlalu murah, ada yang nggak bisa ngatur kontras loh atau brightness. Nah ini kita perhatikan. Nah kan bisa ngatur kecerahan. Nah kalau nantinya teman-teman ganti LCD touchscreen dan nggak bisa mengatur atau men-setting ini brightness atau kecerahan, teman-teman ngomonglah sama pelanggannya kan. Nanti pelanggannya bakalan tahu ya, jangan sampai dia komplain-komplain lagi kayak gitu kan. Nah baiklah, itu kan udah 3, LCD, touchscreen, dan brightness ya, atau kecerahan udah 3. Kemudian yang terakhir adalah sensor atau proximity sensor.
Nah, seperti itu. Karena kalau kita ganti LCD dan touchscreen, pemasangan kurang presisi atau kurang pas, atau LCD touchscreen yang kita pesan itu kualitasnya ya di bawah standar, sehingga sensornya itu enggak presisi atau gimana kita nggak tahu kan, mungkin kualitasnya rendah, mungkin ini kan ada hitam-hitamnya, kita nggak tahu hitam-hitamnya itu terbuat dari apa. Kalau LCD terlalu murah, kalau hitam-hitamnya itu terlalu hitam, itu bisa menutupi sensor loh yang ini. Nah, kalau sensor atau proximity sensor itu ketutup, nantinya kalau teman-teman nelpon itu bakalan mati sendiri HP-nya, dan teman-teman nggak bisa mematikan HP kalau nelpon sebelum lawan bicara di sana mematikannya. Seperti itu ya. Yang ribet atau yang repot adalah kalau seandainya teman-teman yang nelpon orang di sana juga nggak mematikan dan langsung menyimpan HP, teman-teman nggak bisa mematikan, ya habislah pulsa teman-teman. Dan juga kalau seandainya kita nelpon call center ya, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana mau tekan 1 kalau layarnya ini langsung mati? Memang ada beberapa HP yang dimana tekan tombol power ya ketika sensornya ketutup itu mau hidup, tapi kebanyakan HP enggak seperti itu. Ada juga tekan tombol power, layar tetap mati karena proximity sensor atau sensornya ketutup. Seperti itu. Nah, itu saja ya ketika kita ganti LCD yang paling berpengaruh atau paling ada dampaknya ya. Itu memang LCD, habis itu touchscreen, nah habis itu brightness, habis itu sensor. Hanya 4 itu saja yang sering terkendala ketika kita ganti LCD touchscreen. Nah, kalau terlanjur udah sensornya ketutup, ya mau gimana lagi? Kalau HP udah terlanjur dilem, mau dibongkar, resiko pecah loh ini. Nah, kalau misalkan terlanjur ketutup, teman-teman itu bisa ngomong aja lah kepada pelanggan baiknya gimana. Entahkah teman-teman itu ngurangi harga atau cuma setengah harga karena sensornya ketutup. Karena sensor itu penting loh. Karena kalau kita kirim pesan lewat WhatsApp, voice recorder atau pesan suara itu langsung mati ya ketika sensornya ketutup. Jadi kalau orang ngirim rekaman suara via WhatsApp, jadi layarnya itu otomatis mati. Nah, itu sensor yang ketutup. Jadi dia dideteksi sebagai kita mendekatkan sensor ini ke telinga kita. Jadi layarnya mati. Saya akan contohkan. Kita cek lagi. Bintang pagar 64663 pagar bintang. Nah, di sini ini ALS atau PS. Nah, LED sensor. Nah, ini perhatikan proximity sensor yang di bawah. Ya, yang ini proximity sensor. Saya akan dekatkan tangan saya ke sensornya. Lihat. Oh, belum ada efek. Nah, test file kita tunggu saja. Ya, bisa enggak? Coba kita ulangi. ALS atau PS, coba. Nah tuh tes pas. Tes pas ini menandakan kalau sensornya ini nggak error kayak gitu. Jadi ketika kita dekatkan jari kita ke sensornya ini, terus tulisannya tes pas, itu menandakan sensornya aman. Kalau seandainya kita tes sensor langsung tulisannya tes pas tanpa kita mendekatkan jari kita, itu berarti sensornya itu aktif secara otomatis atau ketutup ini akibat pemasangan yang nggak presisi, atau mungkin kualitas LCD yang kurang bagus dan kurang baik sehingga sensornya ketutup. Seperti itu. Hanya 4 saja dari LCD, touchscreen, brightness, dan sensor. Hanya 4 saja kalau kita ganti LCD kayak gitu. Nah, jadi kalau 4 ini lulus pengecekannya, teman-teman bisa kasihkan HP-nya kepada pelanggan. Oke, begitu saja cara mengecek LCD dan touchscreen ya ketika kita selesai menggantinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen. Jika ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku boleh DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya John Itung. See you the next video my brother.